Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Royhana S dengan NIM H0511811312 akan mempresentasikan seminar statistika 2 yang berjudul Estimasi Nilai Conditional Value at Risk pada harga penutupan saham harian PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk dengan Kopula Joy. Dengan pembimbing utama Ibu Anissa SSI MSI, pembimbing pertama Dr. Nur Tuti Sunu SSI MSI, dengan dosen penguji Siswanto SSI MSI dan Ibu Sri Astuti Tanbin SSI MStat PhD. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini yang pertama, rumusan masalah, kedua tujuan penelitian, tiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan dan saran. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengestimasi parameter Kopula Joy menggunakan korelasi Kendas tahu pada harga penutupan saham harian PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Kedua, bagaimana nilai resiko yang diperoleh dari estimasi SIFAR menggunakan Kopula Joy pada data harga penutupan saham harian PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, memperoleh estimator parameter Kopula Joy pada data harga penutupan saham harian PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Yang kedua, mendapatkan nilai resiko yang diperoleh dari estimasi SIFAR menggunakan Kopula Joy pada data harga penutupan saham harian PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Hasil dan pembahasan. Pertama, analisis deskripsi data. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu harga penutupan saham PT Indosat Tbk dan Smartfren Telekom Tbk, di mana datanya ada sebanyak 257 data dengan harga penutupan saham Indosat Tbk tertinggi sekitar 3.000 juta dan paling rendah sekitar 1.000 juta dengan standar deviasi sekitar 500 juta. Kemudian harga penutupan saham PT Smartfren Telekom Tbk yang tertinggi sekitar 350 juta dan yang terendah 80 juta dengan standar deviasi itu sekitar 81 juta. Selanjutnya, return harga saham. Return harga saham dihitung menggunakan rumus RT sama dengan PT dikurang PT kurang 1 per PT kurang 1, di mana PT itu harga saham pada waktu PT dan PT kurang 1 harga saham pada waktu T kurang 1. Nah, untuk PT sama dengan 1, return harga saham yang terdapat pada PT Indosat Tbk sebesar minus 0,0361, sedangkan pada return harga saham yang terdapat pada Smartfren Telekom Tbk untuk T sama dengan 1 sebesar 0,0689. Untuk return harga saham secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, uji normalitas. Dalam estimasi, uji normalitas sering digunakan untuk melihat apakah return saham berdistribusi normal atau tidak. Jika berdistribusi normal, maka saham tersebut diperhitungkan untuk dimasukkan ke dalam portofolio. Nah, pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di mana dilihat pada data hasil yang diperoleh sudah hitung lebih besar dari tabel Kolmogorov-Smirnov dan p-value lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data yaitu PT Indosat dan PT Smartfren Telekom tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, koefisien korelasi Kendas tahu. Data ini merupakan data ilustrasi sebanyak 8 data, di mana
X1 adalah PT Indosat dan X2 adalah PT Smartfren Telekom Tbk. Nah, selanjutnya diperoleh banyaknya konkordan dan diskorsum dari data simulasi tersebut. Maka nilai koefisien korelasi Kendall-Stowe yang diperoleh sebesar 0,143. Nah, nilai ini merupakan nilai tau dari kedelapan data ilustrasi tersebut. Nah, untuk nilai keseluruhan yaitu data penelitian ini berupa 250 data. Nilai tau diperoleh dengan bantuan RStudio, di mana diperoleh sebesar 0,09037393. Selanjutnya, estimasi parameter Kopula-Joy dengan korelasi Kendall-Stowe. Nilai korelasi Kendall-Stowe distribusikan persamaan berikut sehingga diperoleh persamaan seperti pada slide. Selanjutnya, nilai estimasi parameter theta Kopula-Joy diperoleh dengan RStudio, di mana diperoleh sebesar 1,17. Sehingga diperoleh model Kopula-Joy yaitu sama dengan 1 dikurang U pangkat 1,17 plus 1 dikurang V pangkat 1,17 dikurang 1 dikurang U pangkat 1,17 dikali 1 dikurang V berpangkat 1,17 berpangkat 0,8547. Selanjutnya, simulasi Kopula-Joy. Data simulasi Kopula-Joy ini diperoleh dengan membangkitkan bilangan acak, di mana U merupakan PT Indosat dan V merupakan PT Smartfren Telekom Tbk. Sekarang di mana dari data bilangan acak tersebut diperoleh scatter plot, di mana dari scatter plot tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik terkumpul pada bagian atas kanan yang menandakan semakin besar nilai pada saham Indosat, maka hubungannya juga semakin erat. Selanjutnya, estimasi nilai resiko VAR. Estimasi nilai resiko VAR dilakukan pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Dan dalam periode waktu 2 bulan dan 4 bulan. Untuk tingkat kepercayaan 90% diperoleh nilai VAR sebesar 0,0353. Dan untuk tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai VAR sebesar 0,0479. Dan pada tingkat kepercayaan 99% diperoleh nilai VAR sebesar 0,0873. Selanjutnya, untuk periode 4 bulan ke depan, pada tingkat kepercayaan 90%, nilai VAR sebesar 0,0355. Kemudian pada tingkat kepercayaan 95%, nilai VAR sebesar 0,049. Kemudian pada tingkat kepercayaan 99%, diperoleh nilai VAR sebesar 0,0973. Selanjutnya, estimasi nilai resiko VAR. Estimasi nilai resiko VAR pada tingkat kepercayaan 90%, dalam periode waktu 2 bulan diperoleh nilai VAR sebesar 3,67%, sedangkan periode waktu 4 bulan sebesar 3,73%. Selanjutnya, pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai VAR sebesar 5,07%. Sedangkan pada waktu 4 bulan sebesar 5,57%. Kemudian pada tingkat kepercayaan 99%
SIFAR yang diperoleh sebesar 1,06%, dan pada periode 4 bulan diperoleh nilai SIFAR sebesar 1,12%. Berdasarkan nilai VAR dan SIFAR, VAR merupakan resiko yang mungkin terjadi, namun masih ada kemungkinan resiko yang terjadi lebih tinggi. Seperti itu diakibatkan karena adanya sentimen negatif, penurunan indeks saham, atau naik turunnya nilai rupiah. Nah, dalam resiko yang mungkin terjadi ini mungkin setara dengan nilai SIFAR yang diperoleh. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, dengan menggunakan korelasi Kendall diperoleh estimasi parameter Kopula sebesar 1,17. Dengan model Kopula, CUV sama dengan 1 dikurang 1 kurang U pangkat 1,17 plus 1 dikurang V pangkat 1,17 dikurang 1 kurang U pangkat 1,17 kali 1 kurang V berpangkat 1,17 berpangkat 0,8547. Yang kedua, nilai resiko yang diperoleh dari estimasi SIFAR menggunakan metode Kopula Joy. Data PT Indosat dan Smartfren Telekom adalah pada tingkat kepercayaan 99% dan dalam jangka waktu 4 bulan diperoleh nilai resiko yang lebih tinggi dari tingkat kepercayaan dan jangka waktu yang lain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin lama berinvestasi, maka resikonya juga besar, dan tingkat kepercayaan yang besar, resiko yang diperoleh juga semakin besar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.